Bayangkan seorang pemuda tulus dengan mimpi setinggi langit, datang dari desa terpencil hanya untuk dihina dan diinjak-injak harga dirinya di depan banyak orang. Ia ditolak mentah-mentah, dicap kampungan, dan diusir tanpa belas kasihan. Hatinya hancur, harapannya seakan padam. Namun, tak ada yang menyangka, dari kejauhan sepasang mata menatapnya dengan iba. Sepasang mata milik pewaris tahta perusahaan itu sendiri, yang sedang menyamar untuk membongkar kebusukan dari dalam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah takdir pemuda desa ini berubah? Dan bagaimana cinta bisa tumbuh di tengah intrik dan kesombongan yang merajalela? Simak kisahnya sampai akhir. Namun sebelum kita mulai, mari kita bangun channel ini bersama. Dukung terus kami, Ken Arok Productions, dengan cara menekan tombol like, tuliskan komentar terbaik kalian, dan tentu saja, subscribe. Bagi sahabat Ken Arok Productions yang sudah like dan subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga rezekinya dilancarkan, badannya disehatkan, hidupnya penuh berkah, dan hatinya selalu diliputi kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa, tulis di kolom komentar, kalian menonton cerita ini dari kota mana saja? Insya Allah, doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Mari kita mulai ceritanya. Fajar baru saja menyingsing di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau. Udara pagi yang sejuk masih dipenuhi embun, dan suara kokok ayam jantan bersahutan, menjadi pertanda dimulainya sebuah hari yang baru. Di sanalah, seorang pemuda bernama Denny, dengan postur tegap dan kulit sedikit gelap terbakar matahari, berdiri di depan sebuah rumah panggung sederhana. Sorot matanya jernih dan penuh tekad, memandang jauh ke arah jalan setapak yang akan membawanya pergi. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map lusuh berwarna coklat. Isinya bukan sekadar selembar ijazah SMA dengan nilai-nilai terbaik di desanya, melainkan tiket menuju harapan. Harapan untuk mengangkat derajat keluarganya, untuk melihat senyum bangga di wajah ibunya yang mulai menua, yang telah mengorbankan segalanya demi melihat Denny bisa bersekolah. Pagi itu, setelah mencium tangan ibunya dan memohon doa restu, Denny melangkahkan kakinya dengan mantap, meninggalkan satu-satunya dunia yang ia kenal. Perjalanan berjam-jam di dalam bus tua yang sesak terasa begitu panjang. Deru mesin yang kasar dan debu jalanan yang beterbangan menjadi temannya. Pemandangan hamparan sawah hijau yang menenangkan perlahan berganti menjadi deretan pabrik dan rumah-rumah padat, hingga akhirnya berubah menjadi hutan beton yang menjulang tinggi. Kakinya sedikit gemetar saat pertama kali menapaki trotoar kota yang ramai. Klakson mobil bersahutan, ribuan orang berjalan tergesa-gesa, semuanya terasa begitu asing dan mengintimidasi. Namun, tujuan Denny sudah jelas. Di hadapannya, berdiri megah gedung Megacorp. Menaranya yang berkilauan ditempa sinar matahari siang seolah menusuk langit, sebuah simbol kemakmuran yang terasa begitu jauh dari dunianya. Disinilah, ia akan mempertaruhkan seluruh harapannya. Dengan bekal kejujuran, semangat kerja keras, dan ijazah yang ia banggakan, ia yakin bisa mendapatkan tempat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, sambil merapikan kemeja satu-satunya yang ia anggap paling pantas. Bismillah, bisiknya pelan, seraya melangkahkan kaki melewati pintu kaca raksasa itu. Ia tidak tahu, bahwa di balik kemegahan gedung itu, takdirnya akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan, sebuah ujian yang justru akan membawanya pada sebuah takdir yang tak pernah ia bayangkan sekalipun. Begitu kakinya melewati ambang pintu otomatis yang terbuka tanpa suara, dunia Denny seakan berubah total. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulitnya, membawa aroma parfum mahal yang belum pernah ia cium sebelumnya. Ia terpaku sejenak, matanya membelalak takjub. Lantai marmer putih mengilap di bawah kakinya, memantulkan bayangan pilar-pilar raksasa yang menopang langit-langit yang begitu tinggi, hingga terasa seperti di dalam istana modern. Sebuah layar digital raksasa di dinding menampilkan grafik dan angka yang bergerak cepat, hal yang sama sekali tak ia mengerti. Semua orang di sekelilingnya bergerak dengan cepat dan penuh tujuan. Para pria dalam setelan jas mahal, berjalan tegap sambil berbicara di telepon nirkabel yang menempel di telinga mereka. Para wanita dengan riasan sempurna dan tas tangan bermerek melangkah anggun, suara sepatu hak tinggi mereka beradu dengan lantai,
menciptakan irama kesibukan yang terdengar asing di telinga Denny. Suasana ini begitu berbeda dari desanya, di mana irama kehidupan adalah suara angin dan tawa anak-anak yang bermain di sawah. Di sini, ia merasa seperti sebutir pasir di tengah lautan manusia yang sibuk. Beberapa pasang mata sempat melirik ke arahnya. Tatapan mereka tajam dan penuh penilaian, seolah bertanya dalam diam, siapa orang ini? Tersesat dari mana? Denny bisa merasakan tatapan itu menelanjangi penampilannya, dari kemeja yang sedikit kusam hingga sepatu kulitnya yang sudah kehilangan kilaunya. Ia pun refleks merapatkan map lusuhnya ke dada, seolah benda itu adalah satu-satunya perisai yang ia miliki di dunia yang terasa begitu mengintimidasi ini. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Denny melangkah ragu menuju meja resepsionis yang besar dan berkilauan. Di baliknya, duduk seorang wanita muda dengan senyum yang dipoles sempurna, namun matanya tidak ikut tersenyum. Selamat siang, Mbak. Saya mau bertanya, ruangan divisi HRD di sebelah mana ya? Tanya Denny dengan suara yang berusaha ia buat setenang mungkin. Wanita itu menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jeda sepersekian detik itu terasa seperti 1 jam bagi Denny. Ada janji? Tanyanya dengan nada datar dan profesional. Saya mau melamar pekerjaan. Mbak, jawab Denny. Senyum sang resepsionis sedikit memudar. Tanpa banyak bicara, ia menunjuk dengan jarinya yang lentik ke arah deretan lift di ujung lobi. Naik lift ke lantai 15. Nanti lapor di sana, ucapnya singkat, sebelum kembali fokus pada layar komputernya, seolah Denny sudah tidak ada lagi di hadapannya. Perlakuan dingin itu sedikit mengguncang keyakinan Denny, namun ia tak mau menyerah. Di dalam kotak logam yang melesat naik tanpa suara itu, ia melihat pantulan dirinya di dinding cermin. Seorang pemuda desa dengan kemeja sederhana, dikelilingi oleh kemewahan yang tak terjangkau. Pintu lift terbuka, menyuguhkan pemandangan kantor yang lebih sibuk. Dan di ujung sana, sebuah papan nama bertuliskan, Divisi Sumber Daya Manusia. Inilah gerbang penentuannya. Sedikitpun ia tak tahu, bahwa monster sesungguhnya bukanlah gedung yang megah ini, melainkan seseorang yang duduk angkuh di balik salah satu meja di ruangan itu. Lantai 15 terasa lebih senyap dibandingkan lobi utama, namun ketegangannya justru lebih pekat. Kubikel-kubikel rapi berjejer seperti barisan prajurit yang bisu, diisi oleh para staf yang menunduk dalam di depan layar komputer mereka. Hanya terdengar suara ketukan jari di keyboard dan dengungan samar mesin fotokopi di sudut ruangan. Udara di sini terasa dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan, tapi juga karena atmosfer kerja yang kaku dan penuh tekanan. Denny menelan ludah, memegang mapnya semakin erat. Seorang staf dengan enggan menunjuk ke sebuah meja di sudut ruangan yang sedikit lebih besar dari yang lain. Di sanalah, duduk seorang wanita yang menjadi pusat dari semua kesunyian itu. Rambut hitam panjangnya tergerai sempurna, setelan kerja berwarna krem membalut tubuhnya dengan pas, dan wajahnya yang cantik dipoles riasan yang tegas. Jemarinya yang lentik mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan tidak sabar. Matanya menatap tajam ke layar laptop, seolah dunia di sekitarnya tidak ada harganya. Itulah Cindy, sang kepala divisi HRD. Dengan langkah yang terasa berat, Denny mendekati meja itu. Permisi, Bu. Saya Denny. Saya ingin menyerahkan surat lamaran kerja. Ucap Denny dengan suara sopan, sambil menyodorkan map coklatnya yang sedikit usang dengan kedua tangannya. Wanita itu, Cindy, mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang tajam menyapu penampilan Denny dari ujung sepatu hingga ujung rambut, sebuah pemindaian dingin yang membuat Denny merasa telanjang. Ia sama sekali tidak menyentuh, bahkan tidak melirik map yang disodorkan Denny. Tatapannya berhenti di wajah Denny yang lugu. Dari mana asal kamu? Tanyanya, nadanya datar seolah sebuah formalitas yang membosankan. Saya dari desa, Bu. Tapi saya yakin dengan kemampuan saya dan... Belum sempat Denny menyelesaikan kalimatnya, Cindy mengangkat sebelah tangannya, memberi isyarat berhenti. Sebuah senyum sinis yang sangat tipis terukir di bibirnya yang dilapisi lipstik merah. Cukup. Desa? Tanyanya, kata itu diucapkan dengan penuh penekanan, seolah itu adalah sebuah kata yang kotor. Ia lalu terkekeh pelan, sebuah tawa tanpa kegembiraan. Orang desa mau bekerja di perusahaan sebesar ini? Apa kamu pikir perusahaan ini tempat percobaan untuk orang-orang kampungan seperti kamu? Suaranya tidak keras, namun tajam dan penuh racun,
bergema di ruangan yang sunyi itu. Wajah Denny seketika memucat. Jantungnya serasa berhenti berdetak, dan seluruh kata-kata yang telah ia siapkan untuk memperkenalkan dirinya lenyap dari kepala. Beberapa staf yang mendengar percakapan itu langsung menundukkan kepala lebih dalam, pura-pura sibuk. Ada yang melirik iba, namun tak seorang pun berani bersuara. Mereka tahu betul siapa Cindy dan seberapa besar kuasanya di divisi ini. Berkasmu tidak perlu saya lihat. Sekarang, silakan keluar. Usir Cindy dengan dingin, lalu kembali menatap layar laptopnya seolah Denny hanyalah lalat pengganggu yang sudah ia tepis. Denny membeku di tempatnya. Map di tangannya terasa begitu berat. Sama beratnya dengan harga dirinya yang baru saja diinjak-injak tanpa ampun di hadapan semua orang. Untuk beberapa detik yang terasa abadi, Denny hanya bisa berdiri mematung. Telinganya berdengung, menelan semua suara di sekitarnya. Kata-kata pedas Cindy terasa seperti belati es yang menancap tepat di ulu hatinya, membekukan napas dan pikirannya. Rasa hangat yang tadi pagi membuncah di dadanya, rasa penuh harap dan keyakinan, kini padam seketika, digantikan oleh dinginnya rasa malu yang menjalari seluruh tubuhnya. Map coklat di tangannya yang tadi ia genggam erat sebagai simbol harapan, kini terasa seperti batu beban yang ingin ia lempar jauh-jauh. Dengan sisa kesadarannya, ia memaksa tubuhnya untuk berbalik. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Setiap langkah untuk keluar dari ruangan itu terasa 1000 kali lebih berat daripada saat ia datang. Lorong kantor yang tadi terlihat profesional dan rapi, kini terasa seperti arena gladiator di mana ia baru saja dikalahkan dan dipermalukan di hadapan semua orang. Ia tidak berani mengangkat wajahnya, namun ia bisa merasakan puluhan pasang mata menatap punggungnya. Mungkin mereka menertawakan, mungkin mereka mengasihani, Denny tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Lift yang membawanya turun terasa bergerak begitu lambat, seolah sengaja mengurungnya lebih lama di dalam kotak cermin yang memantulkan wajahnya yang pucat dan tatapannya yang kosong. Saat pintu lift terbuka di lobi utama, kemegahan yang tadi pagi membuatnya takjub, kini terasa mengejeknya. Pintu kaca otomatis yang menyambutnya dengan ramah, kini seolah mendorongnya keluar dengan dingin. Sinar matahari sore yang terik menyilaukan matanya, kontras dengan kegelapan yang kini menyelimuti hatinya. Suara bising kota yang tadi terasa mengintimidasi, kini hanya menjadi kebisingan latar yang tidak berarti. Ia berjalan tanpa tujuan, kakinya melangkah lunglai di atas trotoar yang ramai, sementara pikirannya kosong. Ia berjalan hingga kakinya membawanya ke sebuah taman kecil yang terselip di antara gedung-gedung raksasa. Di sanalah, di atas sebuah bangku reot di bawah pohon yang rindang, pertahanannya runtuh. Bukan air mata yang jatuh, melainkan rasa hampa yang begitu pekat. Rasa malu, marah, dan kecewa bergejolak di dalam dadanya, menciptakan badai senyap yang menghancurkan seluruh semangatnya. Wajah ibunya yang penuh harap saat melepasnya pergi tadi pagi terlintas di benaknya. Pesan-pesan semangat dari teman-temannya di desa kembali terngiang. Ia datang ke kota ini membawa impian mereka semua di pundaknya. Dan kini, impian itu hancur berkeping-keping hanya karena beberapa kalimat sombong dari seseorang yang bahkan tak sudi melihat isi mapnya. Haruskah ia pulang? Haruskah ia menyerah dan mengakui bahwa Cindy benar? Bahwa orang desa sepertinya memang tidak punya tempat di dunia ini? Denny menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dari dunia yang terasa begitu kejam. Ia merasa sendirian, terasing, dan kalah telak. Ia sama sekali tidak menyadari, dari seberang jalan, dari balik kaca sebuah kafe, sepasang mata sedang memperhatikannya dengan sorot yang sulit diartikan. Sepasang mata yang akan mengubah segalanya. Sepasang mata itu milik seorang wanita muda yang duduk sendirian di sudut kafe yang tenang, tepat di seberang taman tempat Denny meratapi nasibnya. Namanya Renata. Penampilannya jauh dari kesan mewah. Hanya sebuah kemeja katun sederhana yang dipadu dengan celana jeans, dan rambutnya yang panjang diikat ekor kuda seadanya. Siapapun yang melihatnya akan mengira ia hanyalah seorang mahasiswi atau karyawati biasa. Tidak akan ada yang menyangka bahwa di dalam darahnya mengalir darah sang pendiri sekaligus pemilik Megacorp. Renata baru saja kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studinya di luar negeri. Namun, ayahnya tidak langsung memberinya posisi nyaman di kursi direksi. Sang ayah, seorang pebisnis ulung yang membangun imperiumnya dari nol, memberinya sebuah misi rahasia yang jauh lebih penting. Ayah mendengar bisikan-bisikan tidak sedap. "Rena,
kata ayahnya beberapa minggu lalu, dengan sorot mata yang serius. Tentang arogansi, kesewenangan, dan bahkan jual-beli jabatan. Terutama di divisi HRD yang dipimpin Cindy. Ayah ingin kau melihatnya dengan matamu sendiri, dari bawah, tanpa ada yang tahu siapa kau sebenarnya. Maka, selama 2 minggu terakhir, Renata telah mengamati kerajaannya sendiri dari luar. Ia sering duduk di kafe ini, tempat yang strategis untuk melihat siapa saja yang keluar masuk dari gedung Megacorp. Dan hari ini, secara kebetulan, ia melihat pemuda itu. Ia melihatnya berjalan keluar dari pintu utama dengan langkah gontai dan bahu terkulai. Ia melihat keputusasaan yang begitu nyata terlukis di wajahnya, bahkan dari seberang jalan. Sesuatu di dalam dirinya langsung menghubungkan titik-titik itu. Seorang pemuda berpenampilan sederhana, gedung Megacorp, dan raut wajah yang hancur. Ini pasti ada hubungannya dengan Cindy, nama yang selalu disebut ayahnya dengan nada khawatir. Awalnya, ia hanya ingin mengamati, mencatat kejadian ini sebagai bagian dari laporannya. Namun, melihat pemuda itu menunduk begitu dalam, seolah menanggung beban seluruh dunia di pundaknya, sisi kemanusiaannya terusik. Ada ketulusan dan kepolosan yang terpancar dari pemuda itu, bahkan dalam kekalahannya yang sunyi. Ia bukan sekadar data untuk investigasinya. Ia adalah seorang manusia yang baru saja dilukai. Renata meletakkan beberapa lembar uang di atas meja, menyambar tas selempangnya, dan berdiri. Misinya adalah mencari kebenaran, dan ia punya firasat kuat bahwa kepingan pertama dari kebenaran itu baru saja duduk sendirian di bangku taman, dengan hati yang remuk. Dengan langkah mantap, ia keluar dari kafe, menunggu lampu lalu lintas berganti hijau, matanya tak pernah lepas dari sosok Denny. Angin sore meniup rambutnya saat ia mulai melangkah menyeberang jalan, mendekati awal dari sebuah takdir yang akan mengikat mereka berdua dalam sebuah alur yang tak terduga. Lampu-lampu taman mulai menyala satu persatu, memancarkan cahaya kuning lembut yang menyambut senja yang perlahan turun di ibu kota. Udara yang tadi siang terasa panas dan menyengat, kini mulai berganti dengan hembusan angin malam yang sejuk. Denny masih menunduk dalam, tidak menyadari kehadiran seseorang yang kini berdiri tak jauh dari bangkunya. Bayangannya memanjang di atas tanah tertimpa cahaya lampu. Renata tidak langsung menegur. Ia berdiri sejenak, mengamati punggung pemuda itu yang bergetar menahan gejolak emosi. Hatinya terasa perih melihat keputusasaan yang begitu murni. Kemudian, dengan langkah yang nyaris tak terdengar, ia duduk di ujung lain bangku yang sama, memberikan jarak yang cukup agar tidak terasa mengancam. Ia hanya diam, membiarkan kehadirannya terasa lebih dulu sebelum suaranya terdengar. Setelah hening beberapa saat yang hanya diisi oleh suara lalu lintas dari kejauhan, Renata akhirnya bersuara. Nadanya lembut dan penuh hati-hati. "Kau baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu, yang datang dari orang asing, membuat Denny tersentak kaget. Ia mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata yang sedikit memerah dan tatapan yang bingung bercampur waspada. Ia menatap Renata, seorang gadis berpenampilan biasa yang balas menatapnya tanpa pandangan menghakimi, hanya sorot mata yang penuh pengertian. "Maaf," ucap Denny lirih, suaranya terdengar serak seolah sudah lama tidak digunakan. Aku tadi tidak sengaja melihatmu keluar dari gedung itu," kata Renata pelan, menunjuk ke arah Megacorp dengan dagunya. "Wajahmu terlihat sangat sedih. Maaf kalau aku lancang, tapi sepertinya kamu sedang menanggung beban yang berat." Kejujuran dan permintaan maafnya yang tulus itu berhasil meluluhkan sedikit dinding pertahanan yang dibangun Denny. Mungkin karena nada suara Renata yang begitu menenangkan, atau mungkin karena ia sudah tidak sanggup lagi menahan beban itu sendirian, akhirnya Denny berbicara. Awalnya terbata-bata, lalu perlahan mengalir seperti air bah yang jebol. Ia menceritakan bagaimana ia datang dari desa dengan mimpi besar untuk ibunya. Ia tidak menyebut nama Cindy, hanya menyebut seorang HRD yang mematahkan semangatnya dengan hinaan keji tentang asal-usulnya. Ia bercerita tentang harapannya, perjuangannya, dan tentang rasa malunya yang begitu besar saat ini. Renata mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela sedikit pun. Setiap kata yang keluar dari mulut Denny adalah paku yang semakin menancapkan keyakinannya. Amarahnya pada Cindy diam-diam mendidih di dalam hati, namun di wajahnya, ia hanya menampilkan empati yang dalam. "Itu tidak adil," bisik Renata saat Denny selesai bercerita.
Kemampuan seseorang tidak seharusnya diukur dari di mana ia dilahirkan. Kata-kata sederhana itu terasa seperti setetes air sejuk di tengah gurun bagi Denny. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari gedung terkutuk itu, ia merasa dilihat sebagai manusia. "Terima kasih," ucapnya tulus. Renata tersenyum tipis. "Jangan menyerah. Orang sepertimu, orang yang tulus dan punya semangat, pasti akan menemukan jalannya." Ia lalu berdiri. "Aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik." Renata pun berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Denny yang termangu, menatap punggungnya yang menjauh ditelan keremangan malam. Di tengah hatinya yang hancur, sebuah kehangatan kecil mulai terasa, sebuah percikan yang lahir dari kebaikan tak terduga seorang gadis asing di kala senja. Renata berjalan menjauhi taman itu, namun pikirannya tidak ikut pergi bersamanya. Di bawah gemerlap lampu kota yang kini telah menyala terang, wajah Denny yang penuh luka dan kepolosan terus terbayang di benaknya. Kehangatan kecil yang ia berikan pada Denny tadi, kini justru menyulut api di dalam dirinya sendiri. Pertemuannya dengan pemuda itu telah mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar misi rahasia yang ia jalankan untuk ayahnya, ini sudah menjadi masalah pribadi. Rasa iba yang tadi ia rasakan kini telah bercampur dengan amarah yang membara. Amarah pada sistem yang busuk, pada ketidakadilan yang begitu kasat mata. Dan terutama, amarah pada sosok bernama Cindy, yang dengan begitu mudahnya menghancurkan mimpi seorang anak manusia hanya karena kesombongan sesaat. Renata sadar, mengamati dari kafe seberang jalan tidak akan pernah cukup. Mengumpulkan bisik-bisik dan rumor tidak akan pernah bisa membongkar kebusukan ini sampai ke akarnya. Ia harus masuk ke dalam sarang ular itu sendiri. Ia harus melihatnya, mendengarnya, dan merasakannya secara langsung. Langkahnya terhenti di sebuah sudut jalan yang agak sepi. Tanpa ragu, ia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor ayahnya. Nada sambung hanya berbunyi 2 kali sebelum suara berat dan berwibawa itu menjawab. "Ayah, ini aku," sapa Renata, suaranya terdengar serius dan berbeda dari biasanya. "Ini lebih buruk dari yang kita duga." Ia lalu menceritakan secara singkat pertemuannya dengan Denny, seorang pemuda tulus dari desa yang dihina habis-habisan, sebuah bukti hidup bahwa laporan yang didengar ayahnya bukanlah isapan jempol belaka. "Aku tidak bisa lagi hanya melihat dari luar," lanjut Renata dengan nada tegas. "Aku harus masuk ke dalam. Ayah, aku mau menyamar sebagai anak magang atau staf junior di divisi HRD. Aku ingin berada di dekat Cindy." Terdengar helaan napas berat dari seberang telepon. Ayahnya jelas khawatir. "Itu berbahaya, Rena. Cindy itu licik dan punya banyak mata di kantor." "Justru karena itu aku harus melakukannya," potong Renata cepat. "Hanya ini caranya untuk mendapatkan bukti nyata yang tidak bisa ia sangkal. Aku akan pakai nama samaran. Aku sudah siapkan CV sederhana. Atur saja semuanya dari atas, tapi pastikan tidak ada seorang pun, termasuk para manajer lain, yang tahu siapa aku sebenarnya. Anggap saja aku direkomendasikan oleh salah satu relasi jauh ayah." Hening sejenak. Sang ayah sedang menimbang risiko dan tekad di mata putrinya yang ia tahu betul tak tergoyahkan. Akhirnya, suara ayahnya kembali terdengar, kali ini penuh keyakinan. "Baiklah. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Ayah akan siapkan jalannya besok pagi. Hati-hati, Nak. Ayah percaya padamu." Panggilan telepon berakhir. Renata memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Ia menatap gedung Megacorp yang menjulang gagah di kejauhan, sorot matanya kini tajam seperti elang. Penyamarannya bukan lagi sekadar tugas, tapi sebuah perang keadilan yang harus ia menangkan. Mulai besok, ia akan menjadi Ana, seorang anak magang lugu yang siap memasuki kandang singa. Lama Denny terduduk di bangku taman itu, bahkan setelah sosok Renata sepenuhnya lenyap di telan keramaian kota. Hatinya masih terasa perih, lukanya masih menganga, dan rasa malu itu belum sepenuhnya sirna. Namun, di tengah reruntuhan harga dirinya, kini ada setitik cahaya hangat yang ditinggalkan oleh gadis asing itu. Sebuah kebaikan sederhana tanpa pamrih, yang terasa begitu langka di kota yang baru saja menunjukkan sisi terkejamnya. Akhirnya, dengan tubuh yang terasa letih luar biasa, ia bangkit dan berjalan pulang. Pulang ke sebuah kamar kos sempit di sebuah gang padat, satu-satunya tempat yang bisa ia sewa dengan sisa uang bekalnya.
Kota pada malam hari adalah makhluk yang berbeda. Gemerlap lampu neon dari gedung-gedung pencakar langit seolah memamerkan kemewahan yang tak tersentuh, menciptakan bayangan-bayangan panjang di lorong-lorong gelap tempat orang-orang seperti Denny berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Ia tiba di kamarnya yang kecil dan pengap. Tidak ada kemewahan di sini. Hanya sebuah kasur tipis di lantai, sebuah tas ransel di sudut, dan beberapa buku yang tertata rapi. Inilah istananya di tengah kerasnya ibu kota. Ia merebahkan dirinya, menatap langit-langit yang kusam. Bayangan hinaan Cindy kembali terlintas, membisikkan kata-kata racun di telinganya, "Pulang saja, kau tidak pantas di sini." Keinginan untuk menyerah, berkemas, dan kembali ke desa terasa begitu kuat. Ia meraih ponselnya, ingin sekali menelepon ibunya, mengadukan kegagalannya dan berkata ia akan pulang. Namun, saat jarinya hampir menekan tombol panggil, wajah gadis asing di taman itu kembali muncul di benaknya. Suaranya yang lembut terngiang dengan jelas, "Jangan menyerah. Orang yang tulus dan pekerja keras, pasti akan menemukan jalannya." Kata-kata itu bukan sekadar kalimat penghiburan, melainkan sebuah pengakuan. Seseorang di kota besar ini, seorang yang tidak ia kenal, telah melihat sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Sesuatu yang bahkan tidak dilihat oleh seorang HRD profesional. Denny meletakkan ponselnya. Ia tidak jadi menelepon. Sebaliknya, ia bangkit, membuka tas ranselnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil serta pulpen. Di bawah cahaya lampu bohlam yang temaram, ia mulai menulis. Bukan keluh kesah, melainkan sebuah rencana baru. Pagi, mencari kerja serabutan di pasar atau proyek bangunan, tulisnya di baris pertama. Sore, menyebar lamaran ke perusahaan-perusahaan kecil di pinggir kota. Ia mendaftar semua kemampuannya, sekecil apapun itu, dari kemampuannya mengoperasikan mesin traktor hingga keahliannya memperbaiki radio rusak. Ia tidak akan membiarkan satu pintu baja yang tertutup membuatnya buta pada ribuan jendela lain yang mungkin terbuka. Malam itu, Denny tidak bisa langsung tidur. Tapi kegelisahannya bukan lagi karena keputusasaan, melainkan karena semangat baru yang dengan susah payah ia bangun kembali. Pertemuannya dengan Renata tidak memberinya pekerjaan, tapi memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, alasan untuk kembali berjuang esok hari. Keesokan paginya, matahari terbit dengan skenario yang sama sekali berbeda untuk kedua tokoh kita. Sementara Denny sudah berada di pasar induk sejak subuh, mencoba peruntungannya sebagai kuli angkut demi menyambung hidup, Renata sedang mematut dirinya di depan cermin, melepas semua identitas aslinya satu persatu. Kemeja katun dan jeans yang biasa ia kenakan, kini diganti dengan blus putih polos dan rok hitam standar selutut, seragam tak resmi para karyawati junior. Rambutnya yang biasa tergerai indah, kini disanggul dengan rapi dan kaku. Sebagai sentuhan akhir, sebuah kacamata berbingkai tipis tanpa resep ia kenakan, membuatnya tampak lebih serius dan biasa saja. Hari ini, ia bukan Renata, sang pewaris Megacorp. Ia adalah Ana, anak magang dari universitas swasta kecil, yang berhasil masuk berkat rekomendasi dari relasi jauh perusahaan. Lantai 15 yang kemarin menjadi neraka bagi Denny, hari ini menjadi medan pertempuran bagi Renata. Ia melangkah masuk dengan kepala sedikit menunduk, memainkan peran sebagai anak baru yang gugup dan pemalu dengan sempurna. Seorang staf senior memperkenalkannya dengan singkat kepada tim, yang sebagian besar hanya membalas dengan anggukan sekilas sebelum kembali tenggelam dalam pekerjaan mereka. Akhirnya, ia dibawa ke hadapan sang ratu, Cindy, yang sedang sibuk di mejanya. Cindy menatapnya sekilas dari atas ke bawah, tatapannya masih sama, penuh penilaian dingin yang meremehkan. "Oh, jadi ini anak magang yang baru," ucapnya, nadanya datar seolah kehadiran Ana adalah sebuah gangguan kecil dalam jadwalnya yang padat. "Kamu bisa apa?" Dengan suara yang sengaja ia buat sedikit bergetar, Renata menjawab, "Saya bisa belajar dengan cepat, Bu. Saya siap membantu apa saja." Cindy tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Bagus. Mulai dengan merapikan tumpukan berkas calon karyawan yang ditolak di gudang arsip. Pastikan semua tersusun sesuai abjad. Dan setelah itu, buatkan saya kopi. Hitam, tanpa gula." Tanpa menunggu jawaban, Cindy kembali memutar kursinya, menganggap percakapan telah selesai. "Baik, Bu," jawab Renata patuh.
Namun di dalam hatinya, ia mencatat segalanya. Arogansi dalam setiap kata. Tatapan yang merendahkan. Perintah yang lebih cocok untuk seorang pesuruh daripada seorang calon profesional. Sabar, Ana, sabar, bisiknya dalam hati sambil berjalan menuju gudang arsip. Semakin sombong dia, akan semakin mudah dia jatuh. Dari tempatnya bekerja yang terpencil di antara rak-rak arsip, Ana mulai mengamati dan mendengar. Ia melihat bagaimana beberapa staf selalu berusaha mencari muka di depan Cindy, sementara yang lain bekerja dalam ketakutan, menghindari tatapan matanya. Menjelang sore, saat ia sedang mengantarkan kopi kedua untuk Cindy, ia melihat sesuatu yang menarik. Seorang pria berpenampilan necis masuk ke ruangan Cindy tanpa melapor. Pintunya tertutup rapat. Tak lama kemudian, pria itu keluar dengan senyum penuh arti, sementara Cindy, dari mejanya, terlihat menyelipkan sebuah amplop tebal berwarna coklat ke dalam laci mejanya yang langsung ia kunci. Renata menunduk, pura-pura tidak melihat, namun matanya merekam setiap detail. Permainan baru saja dimulai. Di hari yang sama ketika Renata menyamar sebagai Ana dan memasuki sarang ular di lantai 15 Megacorp, di belahan lain kota yang berdebu dan bising, Denny memulai perangnya sendiri. Perang melawan keputusasaan, perang melawan nasib, perang untuk membuktikan bahwa dirinya berharga. Jarum jam bahkan belum menunjuk angka 4 pagi saat Denny sudah berada di tengah hiruk-pikuk pasar induk, tempat di mana kehidupan kota yang paling nyata dimulai. Udara dingin yang menusuk tulang tidak ia hiraukan. Ia menawarkan tenaganya pada siapa saja yang butuh. Mengangkat karung-karung beras yang beratnya melebihi separuh bobot tubuhnya, memindahkan peti-peti sayuran yang basah dari truk ke lapak-lapak pedagang. Peluh membanjiri keningnya, bercampur dengan kotoran dan debu pasar. Napasnya terengah-engah, otot-ototnya yang biasa digunakan untuk bekerja di sawah kini menjerit kelelahan. Namun, setiap kali rasa lelah hendak mengalahkannya, dua bayangan melintas di benaknya. Senyum tulus ibunya di desa dan kata-kata penyemangat dari gadis asing di taman, jangan menyerah. Setelah pasar mulai sepi menjelang siang, Denny menerima upahnya. Beberapa lembar uang lecek yang nilainya tak seberapa, namun terasa begitu berharga, karena didapat dari tetes keringatnya sendiri. Ia tidak beristirahat. Uang itu ia gunakan untuk membeli sebungkus nasi dan sebotol air, lalu ia membersihkan diri di sebuah mushola kecil. Kaosnya yang basah oleh keringat ia ganti dengan kemeja satu-satunya yang paling rapi, dan ia kembali berubah wujud menjadi seorang pencari kerja. Sore harinya ia habiskan dengan berjalan kaki, menyusuri kawasan industri di pinggiran kota yang panas dan penuh polusi. Ia masuk dari satu pabrik ke pabrik lain, dari satu kantor kecil ke kantor lainnya, menyerahkan fotokopian surat lamarannya. Jawabannya seringkali sama, maaf, belum ada lowongan, atau, silakan tinggalkan lamaran, nanti kami hubungi. Ada puluhan pintu yang tertutup di hadapannya hari itu. Namun, anehnya, penolakan kali ini tidak terasa sesakit kemarin. Ini adalah penolakan yang wajar, bukan hinaan yang meremukkan jiwa. Di sebuah pabrik tekstil kecil, seorang satpam tua bahkan menerimanya dengan ramah. Taruh saja di sini, nak, nanti Bapak sampaikan ke personalia. Tetap semangat ya, ucap bapak itu sambil menepuk pundaknya. Sebuah kebaikan kecil yang terasa begitu besar artinya. Malam harinya, Denny kembali ke kamar kosnya. Punggungnya sakit, kakinya lecet, dan kantongnya hanya tersisa sedikit uang. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis, menatap langit-langit kusam. Ia gagal mendapatkan pekerjaan tetap hari ini. Ia sangat lelah. Namun, ia tidak merasa kalah. Ia telah berjuang. Dan ia tahu, besok pagi, ia akan kembali berjuang di medan perang yang sama. Hari-hari berikutnya berlalu dalam sebuah ritme yang monoton namun penuh ketegangan bagi Renata. Di permukaan, ia adalah Ana, si anak magang yang sempurna. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Tugas-tugas sepele seperti mengarsip ratusan dokumen, membuatkan kopi untuk Cindy, atau memfotokopi tumpukan kertas tebal, ia kerjakan dengan sigap dan tanpa mengeluh. Keluguannya yang dibuat-buat dan sikapnya yang penurut membuatnya nyaris tidak terlihat di antara karyawan lain. Dan dalam ketidakterlihatannya itulah, ia menemukan kekuatan terbesarnya. Matanya yang tersembunyi di balik kacamata palsunya bekerja seperti pemindai, merekam setiap detail, sekecil apapun. Telinganya menjadi lebih tajam,
menangkap setiap bisikan dan gosip yang beredar di antara para staf saat Cindy tidak ada. Ia mencatat siapa saja, tamu khusus, yang bisa langsung masuk ke ruangan Cindy tanpa perlu membuat janji temu. Ia mendengar keluhan samar dua karyawan di dekat mesin kopi tentang bagaimana anak seorang pejabat yang jelas-jelas gagal dalam tes tulis, tiba-tiba diterima di posisi manajer junior. Setiap sore, saat ditugaskan membuang isi kantong mesin penghancur kertas, ia dengan hati-hati membawa kantong itu. Malamnya, di kamar kos sementaranya yang sederhana, ia akan dengan sabar menyusun kembali serpihan-serpihan kertas itu seperti sebuah puzzle yang rumit, seringkali menemukan potongan nama, angka, atau nominal uang yang mencurigakan. Sedikit demi sedikit, bukti mulai terkumpul di dalam sebuah folder rahasia di ponselnya. Foto-foto jadwal wawancara yang janggal. Rekaman suara percakapan telepon Cindy yang berhasil ia rekam diam-diam saat pura-pura meletakkan dokumen di mejanya. Dan yang paling penting, sebuah daftar nama-nama orang yang diterima bekerja, yang selalu memiliki kaitan dengan para tamu khusus, dan amplop-amplop tebal yang sering berpindah tangan secara sembunyi-sembunyi. Ia juga melihat langsung bagaimana Cindy mempertahankan singgasana kuasanya. Suatu hari, seorang staf bernama Ryan dengan sopan mencoba mempertanyakan sebuah keputusan penerimaan karyawan. Di depan semua orang, Cindy membentaknya habis-habisan, menuduhnya tidak kompeten dan mempermalukannya hingga Ryan hanya bisa menunduk gemetar. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bersuara, dan Renata mengerti, ketakutan adalah senjata utama Cindy. Puncaknya adalah saat ia sedang menyelesaikan tugas pertamanya, mengarsip berkas-berkas yang ditolak. Ia menemukan sebuah map milik seorang kandidat dengan nilai tes dan pengalaman kerja yang luar biasa, namun diberi stempel merah besar bertuliskan, ditolak. Rasa penasarannya terusik. Ia ingat tanggal penolakan itu. Dengan cepat, ia memeriksa catatannya di ponsel. Benar saja. Di hari yang sama, salah satu tamu khusus, Cindy yang ia tahu punya kualifikasi jauh di bawah standar, justru resmi diterima. Dengan tangan sedikit gemetar dan jantung berdebar, ia mengeluarkan ponselnya. Saat suasana aman, ia memotret kedua berkas itu secara berdampingan. Bukti hitam di atas putih, kini menjadi tak terbantahkan. Malam itu, setelah kembali ke kamar kosnya, Renata menatap lekat-lekat foto bukti di ponselnya. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menundanya. Ini adalah momennya. Ia mengirimkan sebuah pesan singkat berkode yang hanya dimengerti oleh mereka berdua kepada ayahnya. Perlu bicara. Tempat biasa, 1 jam lagi. Tempat biasa, itu adalah sebuah restoran tua yang sederhana di sudut kota yang sepi. Restoran itu adalah salah satu properti pertama yang dibeli ayahnya. Sebuah tempat yang penuh kenangan dan tak akan pernah diduga orang sebagai lokasi pertemuan rahasia seorang konglomerat. Renata tiba lebih dulu, masih dalam penampilannya yang bersahaja sebagai Ana. Ia langsung diantar ke sebuah ruang privat di bagian belakang, tempat di mana ayahnya sudah menunggu. Pria parubaya itu tidak datang dengan pengawalan. Hanya seorang diri dengan kemeja biasa, terlihat lelah setelah seharian bekerja, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh wibawa. Ia menatap putrinya dengan cemas sekaligus bangga. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya lembut. Tanpa banyak basa-basi, Renata meletakkan ponselnya di atas meja kayu yang sudah tua itu. "Lihat ini, Ayah." Selama hampir 1 jam berikutnya, ia memaparkan semua temuannya. Layar ponsel itu menampilkan folder rahasia yang telah ia kumpulkan. Foto-foto berkas yang disandingkan antara kandidat berkualitas yang ditolak dengan kandidat titipan yang diterima. Daftar nama-nama janggal beserta tanggal wawancara khususnya. Bahkan, ia memutar rekaman suara Cindy yang serakah dan sombong dengan volume rendah, yang terdengar begitu mengerikan di ruangan yang sunyi itu. Wajah ayahnya mengeras seiring dengan setiap bukti yang terungkap. Rahangnya menegang, tangannya terkepal erat di atas meja hingga buku-buku jarinya memutih. Ada kilat amarah di matanya, sebuah kemarahan yang dingin dan berbahaya. Ini bukan lagi soal kerugian finansial perusahaan. Ini adalah soal pengkhianatan terhadap prinsip dan nilai kejujuran yang ia tanamkan saat membangun perusahaan ini dari nol. Setelah Renata selesai, sang ayah menatap putrinya lama, sorot matanya melembut. "Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Nak. Jauh melebihi harapan ayah." Ia menghela napas berat.
Bukti ini lebih dari cukup. Besok pagi, Cindy akan saya panggil dan pecat. Jangan, Ayah, potong Renata cepat, matanya berkilat penuh tekad. Kalau kita hanya memecatnya, semua orang akan mengira ini masalah personal. Penyakitnya akan tetap ada di dalam sistem. Kita harus mencabutnya sampai ke akar-akarnya, di hadapan semua orang, agar ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang berniat melakukan hal serupa. Ayahnya tertegun, melihat api keadilan di mata putrinya. Lalu, apa rencanamu? Rapat direksi bulanan, minggu depan. Pastikan semua manajer dan kepala divisi hadir. Jangan beri petunjuk apapun. Di sanalah kita akan membuka semuanya. Ayahnya menatapnya, melihat bukan lagi seorang gadis kecil, tapi seorang pemimpin yang tegas dan adil. Ia mengangguk pelan dan mantap. Baik. Kita lakukan dengan caramu. Pertemuan rahasia itu berakhir. Mereka keluar dari restoran lewat pintu yang berbeda. Renata kembali menjadi Ana si anak magang, berjalan pulang ke kamar kosnya. Namun kini, setiap langkahnya terasa lebih mantap. Hitung mundur menuju hari pembalasan telah dimulai. 1 minggu sebelum rapat direksi terasa seperti seabad. Bagi Renata, ini adalah minggu penantian yang penuh debaran jantung. Bagi Cindy, ini hanyalah minggu biasa yang penuh kuasa dan kemewahan. Dan bagi Denny, ini adalah 7 hari lagi perjuangan yang seolah tiada akhir. 3 takdir berbeda yang berjalan paralel, tanpa sadar akan segera bertabrakan di satu titik ledakan yang dahsyat. Di kantor, Renata memainkan perannya dengan kesempurnaan seorang aktris. Ia menjadi Ana, si anak magang yang semakin tidak terlihat. Ia begitu efisien dalam tugas-tugas sepele, hingga keberadaannya dianggap wajar dan tidak lagi diperhatikan. Namun, di balik kacamata dan senyum patuhnya, matanya terus merekam. Ia mengumpulkan detail-detail terakhir, memperkuat rantai buktinya hingga tak memiliki celah sedikit pun. Setiap perintah sinis dari Cindy ia terima dengan jawaban, "Baik, Bu," sambil dalam hati menghitung mundur, 5 hari lagi, 4 hari lagi. Sementara itu, Cindy berada di puncak dunianya. Sama sekali tidak mencium bau bahaya yang mengintai. Minggu itu, ia justru semakin berani. Ia berhasil memasukkan 2 karyawan baru lagi dari jalur khusus. Mendapatkan bonus yang langsung ia gunakan untuk membeli tas tangan mewah edisi terbatas yang ia pamerkan di media sosialnya. Ia bahkan sempat memarahi Ana dengan keras di depan staf lain hanya karena kopinya kurang panas, tanpa tahu bahwa anak magang yang ia pandang sebelah mata itu sedang memegang cetak biru kehancuran nasibnya. Jauh dari gemerlap lantai 15, Denny terus berjuang di jalanan yang keras. Tenaganya terkuras di pasar pada pagi hari, dan harapannya diuji di puluhan kantor kecil pada sore hari. Wajah gadis di taman itu sesekali masih terlintas, memberinya kekuatan saat ia hampir menyerah. Namun, penolakan demi penolakan dan rasa lelah yang menggigit tulang mulai menggerogoti semangatnya. Ia tidak tahu bahwa pertolongan sedang dalam perjalanan, datang dari arah yang tak pernah ia duga sama sekali. Suatu sore, saat sedang mengantarkan pesanan dari sebuah warung makan, Denny berhenti di seberang jalan dari gedung Megacorp, menunggu lampu merah. Matanya tanpa sengaja menatap serombongan karyawan yang keluar. Di antara mereka, ada seorang gadis berkacamata dengan rambut disanggul rapi. Sekilas, ada sesuatu yang terasa familiar, namun ia segera menepisnya. Gadis di taman itu terlihat lebih bebas dan hangat, tidak sekaku dan sepucat gadis kantoran ini. Denny pun kembali menyalakan motor tuanya dan berlalu pergi, tidak menyadari betapa dekatnya ia dengan sang penolong misteriusnya. Malam sebelum hari H tiba, suasana terasa berbeda. Di kamar kosnya, Renata memeriksa semua buktinya untuk terakhir kali, hatinya berdebar kencang. Di apartemen mewahnya, Cindy menyetrika setelan terbaiknya, siap untuk tampil memukau di rapat rutin. Dan di kamarnya yang sempit, Denny tertidur pulas karena kelelahan, hanya berharap esok hari ia masih punya kekuatan untuk kembali berjuang. Badai sudah di ambang pintu. Pagi itu, udara di lantai teratas gedung Megacorp, tempat ruang rapat direksi berada, terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Meja mahoni panjang yang mengilap memantulkan cahaya dari jendela raksasa yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Kursi-kursi kulit berwarna hitam berjejer rapi,
siap diduduki oleh para penguasa perusahaan yang akan menentukan arah nasib ribuan karyawannya. Para direktur dan kepala divisi mulai berdatangan, saling melempar senyum bisnis dan basa-basi ringan. Di antara mereka, Cindy melangkah masuk dengan dagu terangkat dan penuh percaya diri. Setelan blazer putih gading yang ia kenakan terlihat sempurna, menambah aura kuasa di sekelilingnya. Ia menyapa beberapa kolega dengan senyum angkuh seperti biasa. Baginya, ini hanyalah rapat bulanan rutin untuk mendengarkan angka-angka yang membosankan. Ayah Renata, sebagai pimpinan rapat, duduk di ujung meja. Wajahnya tenang dan tak terbaca. Ia membiarkan rapat dimulai seperti biasa, laporan keuangan, target penjualan, strategi pemasaran, semua berjalan sesuai agenda, membuat Cindy semakin santai. Hingga akhirnya, sang pimpinan berdeham, suaranya yang berat langsung memusatkan perhatian semua orang. Baik, terima kasih atas laporannya. Sebelum kita tutup, ada satu agenda tambahan yang mendesak. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan. Saya ingin kita melihat sebuah presentasi singkat mengenai efektivitas dan integritas dalam proses rekrutmen kita. Cindy sedikit mengernyitkan dahi, merasa divisinya disorot. Namun, rasa percaya dirinya menepis semua kekhawatiran. Sang pimpinan lalu memberi isyarat pada asistennya. Saya sudah meminta salah satu anak magang dari HRD yang membantu menyusun data ini untuk membantu teknisnya. Ana, silakan masuk. Pintu ruangan yang berat itu terbuka pelan. Renata masuk dengan langkah hati-hati, kepala sedikit menunduk, memegang sebuah laptop. Ia mengenakan pakaian magangnya yang sederhana, tampak kecil dan tidak berarti di tengah para petinggi perusahaan. Cindy menatapnya dengan pandangan heran bercampur jengkel. Kenapa harus anak ini? Batinnya, merasa sedikit dipermalukan karena asisten presentasinya adalah seorang anak magang rendahan. Ana, menyambungkan laptop ke proyektor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Layar besar di dinding menyala. Slide pertama hanya menampilkan logo Megacorp. Hening. Lalu, dengan sekali klik, slide kedua muncul. Itu bukanlah grafik atau angka, melainkan foto dua berkas lamaran yang disandingkan. Di sebelah kiri, profil seorang kandidat dengan nilai tes sempurna dan pengalaman kerja gemilang, dengan stempel merah besar, ditolak. Di sebelah kanan, profil kandidat lain dengan kualifikasi seadanya dan jawaban wawancara yang buruk, dengan stempel hijau, diterima. Di bawah kedua profil itu, tertera tanggal yang sama. Suasana ruangan seketika berubah. Bisik-bisik kaget terdengar. Beberapa direktur yang tadinya bersandar santai, kini duduk tegak, mata mereka terpaku pada layar. Semua mata kini bergantian menatap layar, lalu menyorot tajam ke arah Cindy, yang senyumnya telah membeku di wajah. Wajahnya yang tadi merona penuh percaya diri, kini pucat pasi seperti kertas. Sebelum ia sempat memproses apa yang terjadi, suara berat sang pimpinan memecah keheningan, nadanya dingin dan menusuk seperti ujung pedang. Cindy, mungkin Anda bisa menjelaskan slide ini kepada kami semua? Semua mata di ruangan yang tadinya berbisik-bisik, kini terpaku pada Cindy, menuntut jawaban. Untuk sesaat yang mencekam, ia kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat, namun topeng arogansi yang telah ia kenakan selama bertahun-tahun kembali terpasang dengan cepat. Ia mencoba tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Saya rasa ini ada kesalahan teknis dalam pengambilan data. Jawabnya, suaranya ia paksakan terdengar tenang dan terkendali. Setiap proses rekrutmen sudah melalui prosedur yang benar. Mungkin anak magang ini yang tidak kompeten dan salah memasukkan data. Ia mencoba melempar kesalahan pada Ana, sebuah langkah putus asa untuk menyelamatkan dirinya. Dari balik laptop, Ana tidak gentar. Wajahnya tetap tenang. Tanpa berkata apa-apa, ia menekan tombol berikutnya pada keyboard. Slide berikutnya muncul, menampilkan daftar belasan nama karyawan baru, lengkap dengan tanggal masuk mereka. Di sebelahnya, ada daftar tamu khusus yang tercatat di buku tamu lobi dan rekaman CCTV, dengan tanggal kunjungan yang sama persis. Benang merah itu terlihat begitu jelas. Sebelum ada yang sempat berkomentar, Ana mengklik lagi. Suara yang jernih dan tajam tiba-tiba memenuhi ruangan rapat yang kedap suara itu.
Itu adalah suara Cindy, direkam dengan sangat jelas. Kalau kamu benar-benar ingin posisi itu, kamu tahu harus menyiapkan apa. Perusahaan butuh orang kompeten, tapi aku bisa membantu kalau ada sedikit dukungan. Wajah para direktur yang tadinya hanya kaget, kini memerah karena marah dan muak. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala tak percaya. Ini adalah bukti yang tidak bisa disangkal. Cindy melompat dari kursinya, tangannya menunjuk gemetar ke arah proyektor. Ini fitnah. Rekaman itu direkayasa. Ilegal. Siapa kau sebenarnya? Teriaknya, kini kehilangan semua kendali dirinya. Tatapan matanya yang panik kini lurus menusuk ke arah Ana, menuntut identitas sang penghancur. Di saat itulah, sang pimpinan, ayah Renata, berdiri perlahan dari kursinya. Semua mata langsung tertuju padanya. Dia, ucapnya dengan suara tenang namun berbobot, adalah investigator terbaik yang saya tugaskan secara pribadi untuk membersihkan perusahaan ini dari parasit seperti Anda. Ia lalu menatap putrinya dengan sorot mata penuh arti, memberikan panggung sepenuhnya. Renata melangkah maju dari balik podium. Dengan gerakan pelan dan penuh makna, ia melepas kacamatanya. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Cindy yang terbelalak ngeri. Suaranya yang tadi terdengar gugup dan pemalu, kini berubah menjadi tegas, jernih, dan penuh wibawa. Perkenalkan, ucapnya, suaranya menggema di ruangan yang tiba-tiba menjadi sangat hening itu. Nama saya Renata Adijaya. Dan pria yang Anda sebut pimpinan rapat itu, adalah ayah saya. Jika slide presentasi tadi adalah sebuah bom, maka pengakuan ini adalah gempa bumi yang meruntuhkan seluruh gedung. Ruangan dipenuhi oleh desas-desus dan napas kaget. Tapi semua suara itu lenyap dari pendengaran Cindy. Ia menatap kosong pada Renata, gadis yang selama ini ia suruh-suruh, gadis yang ia anggap tak lebih dari debu. Di tatapan mata Renata, Cindy tidak hanya melihat akhir dari karirnya, tetapi juga cerminan dari kesombongannya sendiri yang kini telah menghancurkannya hingga menjadi serpihan tak berarti. Keheningan yang mengikuti pengakuan Renata terasa lebih berat daripada badai manapun. Cindy merosot ke kursinya, tatapannya kosong, dunianya runtuh dalam hitungan detik. Para direktur lain hanya bisa menatap bergantian antara sang ayah dan putrinya dengan napas tertahan, akhirnya mengerti betapa dalam dan terencananya operasi pembersihan ini. Ayah Renata melangkah maju ke tengah ruangan, suaranya kembali mengisi keheningan. Anda semua mungkin bertanya, mengapa kami melakukan penyelidikan sejauh ini? Ia berhenti, menatap satu persatu wajah bawahannya. Karena perusahaan ini tidak dibangun di atas uang sogokan atau kesombongan. Perusahaan ini dibangun di atas kerja keras, kejujuran, dan kesempatan yang adil bagi semua orang. Ia lalu mengalihkan pandangannya pada Cindy yang sudah tak berdaya. Dan semua investigasi ini dimulai karena satu insiden. Sebuah perlakuan semena-mena yang membuka mata kami terhadap penyakit yang selama ini menggerogoti rumah kita. Kemudian, ia menoleh pada asistennya yang berdiri siaga di dekat pintu. Ia memberikan perintah yang tidak diduga oleh siapapun di ruangan itu. Tolong panggilkan seorang pemuda bernama Denny. Data terakhir menyebutkan dia sedang bekerja di proyek bangunan 2 blok dari sini. Bawa dia kemari. Sekarang juga. Sementara itu, 2 blok dari sana, Denny sedang duduk beristirahat di bawah terik matahari yang membakar kulit. Nasi bungkus murah di tangannya baru saja habis. Keringat membasahi seluruh bajunya yang lusuh. Ia sedang menghitung sisa tenaganya untuk melanjutkan pekerjaan mengangkat adukan semen di sore hari. Tiba-tiba, bayangan seseorang menutupi sinar matahari di depannya. Seorang pria berjas rapi dan berkilat sepatunya berdiri menjulang. Permisi, apa benar Anda Bapak Denny? Denny mendongak kaget, hatinya langsung was-was, mengira ia telah berbuat salah. Iya, Pak. Ada apa ya? Pria itu tersenyum tipis dan sopan. Anda tidak salah apa-apa. Justru sebaliknya. Pimpinan kami di Megacorp ingin bertemu dengan Anda. Sekarang. Megacorp. Nama itu membuat perut Denny melilit seketika. Untuk apa petinggi perusahaan sebesar itu ingin menemuinya? Seorang kuli bangunan? Apakah ini jebakan? Tapi, Pak, lihat pakaian saya. Ia mencoba menolak, merasa malu. Tidak masalah. Ini perintah langsung.
Jawab asisten itu dengan nada yang tidak bisa dibantah. Dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan penasaran, Denny pun mengikuti. Jantungnya berdebar tidak karuan saat ia berjalan kembali ke gedung yang pernah menghancurkan mimpinya. Kali ini, ia masuk lewat pintu utama dengan diantar seorang staf penting, membuat para satpam dan resepsionis yang dulu memandangnya sebelah mata, kini menatapnya dengan penuh keheranan. Pintu ruang rapat direksi yang berat itu kembali terbuka. Asisten itu mempersilakan Denny masuk. Denny melangkah ragu ke dalam. Matanya menyipit menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan. Ia terpaku melihat deretan orang-orang penting berwajah serius yang menatapnya. Ia melihat Cindy yang tertunduk lesu di kursinya. Lalu, matanya tertumbuk pada sosok gadis yang berdiri di depan, di sebelah pimpinan rapat. Gadis yang tadi ia lihat sekilas di jalan. Gadis berkacamata, gadis dari taman itu. Jantung Denny serasa berhenti berdetak. Ribuan pertanyaan meledak di kepalanya. Dunia terasa berputar. Ruangan itu senyap. Denny berdiri kaku di ambang pintu, matanya masih terpaku pada Renata. Gadis di taman gadis berkacamata, kini berdiri di depan para petinggi seolah dialah pemilik tempat ini. Otaknya yang lelah berputar cepat, mencoba menyambungkan kepingan-kepingan puzzle yang terasa mustahil. Kebingungannya begitu nyata hingga semua orang di ruangan itu bisa merasakannya. Suara berat ayah Renata memecah kebingungan Denny. Ia melangkah mendekat, bukan dengan aura intimidatif seorang pimpinan, melainkan dengan tatapan kebapakan yang menenangkan. "Denny, jangan takut," ucapnya lembut. "Kami membawamu ke sini bukan untuk menghukummu, tapi untuk mendengarkanmu. Kami ingin mendengar kebenaran langsung darimu." Ia menunjuk sebuah kursi kosong. "Silakan duduk. Dan tolong, ceritakan pada kami semua di sini. Apa yang sebenarnya terjadi saat kau datang ke lantai 15 beberapa minggu yang lalu untuk melamar pekerjaan?" Denny ragu. Mulutnya terasa kering. Ia hanyalah seorang kuli bangunan yang lusuh, berada di tengah-tengah orang paling berkuasa di perusahaan ini. Siapa yang akan percaya padanya? Ia melirik ke arah Cindy yang menunduk dalam, lalu matanya bertemu dengan mata Renata. Renata memberinya sebuah anggukan kecil, sebuah isyarat tanpa suara yang seolah berkata, "Tidak apa-apa, katakan saja yang sejujurnya." Anggukan itu memberinya semua kekuatan yang ia butuhkan. Ia menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang awalnya sedikit bergetar namun perlahan menjadi semakin mantap, Denny mulai bercerita. Ia menceritakan perjalanannya dari desa, harapannya untuk membahagiakan ibunya, dan bagaimana ia masuk ke gedung ini dengan penuh keyakinan pada kemampuannya. Lalu, ia sampai pada pertemuannya dengan Cindy. "Saya bahkan belum sempat menjelaskan kemampuan saya," katanya, matanya menatap lurus ke depan, mengingat kembali rasa sakit itu. Beliau tidak mau melihat berkas lamaran saya. Beliau hanya bertanya saya berasal dari mana. Dan saat saya jawab saya dari desa, beliau tertawa." Denny berhenti sejenak, menelan ludah. Beliau bilang perusahaan ini bukan tempat percobaan untuk orang kampungan seperti saya." Kata "kampungan" itu menggantung di udara, terasa begitu tajam dan kejam. Beberapa direktur menunduk malu, seolah ikut bertanggung jawab atas budaya kerja yang memungkinkan hal itu terjadi. Yang lain menatap Cindy dengan pandangan jijik yang tak tersembunyi. Mendengar hinaan itu langsung dari mulut korban yang berdiri di hadapan mereka dengan pakaian kerja yang berdebu, membuat kejahatan Cindy terasa 1000 kali lebih nyata dan personal. Cindy sendiri hanya bisa semakin menunduk. Bahunya bergetar hebat. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Setelah Denny selesai, ayah Renata meletakkan tangannya dengan mantap di bahu Denny. "Terima kasih, Denny. Kau adalah pemuda yang kuat dan jujur. Atas nama Megacorp, saya secara pribadi meminta maaf kau harus mengalami hal yang begitu merendahkan." Ia kemudian berbalik menghadap seluruh dewan direksi, wajahnya kembali mengeras seperti baja. "Sekarang, setelah kita semua mendengar kesaksian ini secara langsung, saya rasa tidak ada lagi keraguan. Keputusan untuk saudari Cindy sudah jelas. Tidak ada lagi diskusi. Tidak ada lagi perdebatan." Wajah ayah Renata kini seperti seorang hakim yang siap membacakan vonis yang tak bisa diganggu-gugat. Ia menatap lurus ke arah Cindy, yang kini hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong penuh ketakutan. "Cindy," ucap sang pimpinan,
Suaranya rendah namun menggema di seluruh penjuru ruangan yang sunyi. Mulai detik ini, Anda secara tidak hormat dipecat dari Megacorp. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat sisa-sisa kekuatan di tubuh Cindy lenyap. Namun, sang pimpinan belum selesai. Dan ini tidak berhenti di sini. Apa yang Anda lakukan bukan hanya pelanggaran etika perusahaan yang berat, tapi juga merupakan tindak pidana penipuan dan pemerasan. Tim hukum kami akan segera menyerahkan seluruh bukti yang telah dikumpulkan ini kepada pihak yang berwajib. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Semua kerugian perusahaan dan semua bonus ilegal yang Anda terima akan kami tuntut hingga tuntas. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati karir dan kebebasan Cindy. Ia tidak lagi menangis atau berteriak. Ia hanya duduk, hampa, gemetar hebat di kursinya. Wanita yang paginya datang dengan setelan paling mahal dan senyum paling angkuh, kini hanyalah seorang pesakitan yang menunggu dieksekusi. Semua kemewahan yang ia kejar dengan cara kotor, kini sirna di depan matanya. Sang pimpinan memberi isyarat pada asistennya, yang kemudian memanggil dua petugas keamanan berseragam yang telah menunggu di luar. Tolong antar saudari Cindy keluar dari gedung ini. Pastikan ia tidak membawa apapun selain barang-barang pribadinya. Dengan langkah gontai dan wajah pucat pasi, diapit oleh dua petugas keamanan, Cindy berjalan keluar dari ruangan itu untuk terakhir kalinya. Ini adalah Walk of Shame terpanjang dalam hidupnya. Ia melewati para direktur yang membuang muka dengan pandangan jijik. Ia melewati Renata, yang menatapnya bukan dengan kebencian, melainkan dengan sorot mata yang dingin dan penuh keadilan. Dan terakhir, ia melewati Denny. Denny tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Namun, di matanya tidak ada raut kemenangan. Hanya ada rasa kasihan yang aneh. Melihat seseorang yang tadinya begitu tinggi, kini begitu rendah dan hancur. Ia pun cepat-cepat menundukkan kepalanya, tidak sanggup melihat kehancuran total seorang manusia. Setelah pintu tertutup rapat di belakang Cindy, ayah Renata kembali menatap tajam para manajer yang tersisa. Ini adalah pelajaran keras bagi kita semua, ucapnya tegas. Era ketidakjujuran, arogansi, dan nepotisme di perusahaan ini telah berakhir. Hari ini, kita mulai lembaran baru yang bersih. Rapat pun resmi dibubarkan. Para direktur keluar satu persatu, meninggalkan keheningan di ruangan besar itu. Kini, hanya tersisa 3 orang. Sang ayah, Renata, dan Denny yang masih berdiri canggung di tengah ruangan, tidak tahu harus berbuat apa. Ayah Renata kemudian berbalik. Semua ketegasan di wajahnya kini sirna, digantikan oleh senyum tulus untuk pertama kalinya. Ia menatap Denny dengan hangat. Nah, Denny, sekarang, mari kita bicarakan tentang masa depanmu. Keheningan di ruangan itu kini terasa berbeda. Bukan lagi hening yang mencekam, melainkan hening yang damai dan penuh antisipasi. Ayah Renata dengan ramah mempersilakan Denny untuk duduk di salah satu kursi kulit yang empuk, kursi yang beberapa saat lalu masih diduduki oleh seorang direktur. Denny duduk dengan canggung, merasa kontras antara tubuhnya yang lelah dan berdebu dengan kemewahan di sekelilingnya. Denny, panggil sang ayah dengan nada yang lembut dan kebapakan. Pertama-tama, saya ingin kau tahu, keberanianmu untuk tetap jujur dan semangatmu untuk terus berjuang setelah diperlakukan begitu buruk, itu adalah sebuah karakter yang lebih berharga dari ijazah manapun di dunia ini. Ia berhenti sejenak, menatap mata Denny yang masih terlihat bingung. Perusahaan ini membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Orang yang pondasinya adalah integritas. Karena itu, atas nama Megacorp, saya ingin secara resmi menawarimu sebuah posisi di perusahaan ini. Denny terperangah. Telinganya seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia hendak mengatakan sesuatu, namun sang pimpinan melanjutkan. Bukan sebagai staf biasa, tapi dalam program akselerasi manajemen kami. Kami akan melatihmu, membimbingmu, karena kami percaya, pemimpin masa depan yang hebat lahir dari hati yang jujur, bukan sekadar dari pikiran yang cerdas. Tawaran itu begitu besar, begitu di luar nalar, hingga Denny tidak bisa memprosesnya. Pemimpin? Dirinya? Seorang kuli bangunan lulusan SMA? Ia menatap kedua tangannya yang kapalan dan pakaiannya yang kotor. Tapi, Pak, ucapnya terbata-bata, suaranya nyaris berbisik. Saya tidak pantas. Saya hanya
Pantas atau tidak, biar kami yang menilai, potong ayah Renata dengan bijak. Gedung ini bisa dibangun dengan uang, Denny. Tapi perusahaan yang hebat dibangun oleh orang-orang berkarakter. Dan karaktermu sudah teruji dengan sangat baik. Renata melangkah lebih dekat, senyum hangat yang pernah Denny lihat di taman kini kembali terukir di wajahnya. Ayah benar. Aku sudah melihatnya sejak pertama kali kita bicara di taman itu. Kau orang baik, Denny. Kau lebih dari pantas untuk mendapatkan kesempatan ini. Mendengar penegasan dari Renata, pertahanan Denny runtuh. Bukan karena sedih, tapi karena luapan rasa syukur yang membuncah. Air mata yang susah payah ia tahan sejak tadi, akhirnya menetes membasahi pipinya. Terima kasih, bisiknya dengan suara bergetar. Terima kasih banyak, Pak, Bu Renata. Saya akan bekerja sekeras yang saya bisa. Saya janji tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan ini. Renata tertawa kecil. Dan panggil saja aku Renata. Maaf aku tidak jujur waktu itu. Aku sedang dalam penyamaran. Denny menatapnya, akhirnya semua kepingan puzzle itu menyatu dengan sempurna. Rasa kagum dan terima kasih yang tak terhingga memenuhi hatinya untuk gadis luar biasa di hadapannya. Anggap saja semua yang terjadi adalah ujian masuk terberat yang pernah ada, dan kau lulus dengan nilai sempurna. Tutup ayah Renata sambil tersenyum. Sekarang pulanglah, Denny. Beristirahatlah. Beri kabar baik pada ibumu di desa. Hari Senin, mulailah lembaran baru dalam hidupmu. Waktu berjalan, menjadi saksi bisu dari sebuah takdir yang sedang ditulis ulang. Denny berjalan keluar dari gedung Megacorp saat senja mulai turun. Kali ini, ia tidak berjalan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan dada yang membusung penuh harapan baru. Langit jingga di atas kota seolah menyambut awal dari masa depannya yang cerah. Bulan-bulan pertama Denny di Megacorp adalah sebuah pembuktian. Ia memulai semuanya dari nol. Ditempatkan dalam program pelatihan manajemen, ia tidak malu untuk belajar dari para senior, mengerjakan tugas-tugas dasar, dan bekerja lebih keras dari siapapun. Integritasnya yang kokoh dan cara berpikirnya yang sederhana namun seringkali langsung ke akar masalah, membuatnya bersinar. Perlahan tapi pasti, ia tidak lagi dilihat sebagai pemuda desa yang beruntung, melainkan sebagai aset berharga perusahaan yang dihormati karena kemampuan dan karakternya. Di sisi lain, Renata, bersama ayahnya, memimpin reformasi besar-besaran di perusahaan, menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil, memastikan tidak ada lagi Cindy lain yang bisa tumbuh di dalamnya. Di tengah kesibukan mereka membangun kembali fondasi perusahaan, hubungan Renata dan Denny semakin dalam. Mereka sering makan siang bersama di kantin. Bukan lagi sebagai gadis asing dan pemuda putus asa, tapi sebagai dua rekan kerja yang saling mengagumi. Renata terpikat oleh kebijaksanaan dan ketulusan Denny, sementara Denny jatuh hati pada kebaikan, kecerdasan, dan ketegasan Renata yang begitu seimbang. Hingga suatu hari, setelah merasa mantap dengan posisinya, Denny memberanikan diri. Ia mengajak Renata pulang ke desanya. Bukan dengan rasa malu, tapi dengan rasa bangga yang